Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Rina Munawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya dari beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu: yang pertama, siswa hanya mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang diperintahkan oleh guru. Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa guru adalah orang yang mengatur pembelajaran di kelas. Jadi siswa tidak memiliki kebebasan untuk ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru berperan dominan atau teacher center. Yang kedua, guru mengajar hanya dengan metode ceramah. Sebelumnya saya beranggapan bahwa metode ceramah merupakan metode yang paling baik karena guru dapat menjelaskan materi pelajaran kepada siswa dan berharap siswa dapat mengerti pelajaran tersebut. Tetapi ternyata pada prakteknya banyak siswa yang terlihat tidak bersemangat, mengantuk dengan materi yang disampaikan karena mereka kurang dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru yang membuat peraturan di kelas, maka siswa harus mentaati peraturan tersebut. Saya pikir dengan begitu dapat membuat suasana kelas menjadi kondusif. Saya tidak membuat peraturan atau kesepakatan belajar secara bersama-sama. Saya mengesampingkan hak siswa untuk menyampaikan pendapat atau keinginannya. Yang keempat, guru tidak melakukan refleksi di akhir pembelajaran karena saya anggap hal itu tidak perlu dan dapat memotong waktu pembelajaran. Padahal hal ini sangat penting dilakukan agar kita mengetahui apa saja yang sudah mereka pelajari hari ini dan juga mengetahui perasaan siswa selama belajar itu seperti apa. Apakah mereka senang, apakah mereka bahagia, atau justru sebaliknya. Yang kelima, guru menggunakan satu sumber belajar, yaitu buku. Guru menganggap bahwa buku itu adalah satu-satunya sumber belajar. Siswa tidak bisa menggunakan sumber belajar yang lain seperti internet, majalah, koran, atau artikel. Mereka hanya fokus ke satu sumber belajar saja, yaitu buku. Nah, ini merupakan gambaran di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Terlihat bahwa kegiatan siswa hanya menyimak, menulis, dan mencatat materi pelajaran. Siswa jadi kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu: yang pertama, siswa harus aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, dengan memberikan kesempatan kepada siswa tampil di depan kelas untuk menyampaikan materi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan tanya jawab, serta siswa juga dapat mempresentasikan ide atau gagasannya. Kedua, menggunakan berbagai metode pembelajaran. Di sini saya ingin menerapkan berbagai metode pembelajaran di kelas saya, seperti metode diskusi kelompok, bermain peran, dan problem based learning, sehingga siswa tidak merasa bosan atau jenuh ketika belajar. 3. Membuat kesepakatan belajar secara bersama-sama antara guru dan siswa.
sehingga siswa merasa dilibatkan dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan yang telah disepakati tanpa ada paksaan, atau mereka merasa merdeka secara lahir dan batin. 4. Menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti dari internet, koran, majalah, artikel, dan sebagainya. Diharapkan dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar, siswa dapat menambah pengetahuan dan wawasannya. 5. Melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Hal ini ingin saya lakukan karena refleksi itu penting untuk mengetahui perasaan siswa saat kegiatan pembelajaran, mengetahui apa saja yang sudah dipelajari hari ini, dan menentukan langkah-langkah perbaikan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. 6. Mendorong siswa untuk berkembang sesuai bakatnya masing-masing. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sudah tidak lagi memaksakan setiap siswa harus dapat nilai bagus pada mata pelajaran saya. Karena saya beranggapan bahwa siswa sejak lahir sudah memiliki bakat atau karakteristiknya masing-masing. Saya hanya perlu menuntun mereka untuk dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Ada siswa yang berbakat di bidang seni, olahraga, pramuka, paskibra, rohis, ataupun OSIS. Siswa yang berbakat di bidang seni misalnya, mungkin di pelajaran PPKN itu kurang aktif. Nah, saya menyadari bahwa memang bakat anak ini tuh di bidang seni. Jadi untuk pelajaran PPKN, saya memaklumi jika anak tersebut kurang aktif. Selanjutnya, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu saya ingin membuat siswa merasa bahagia dan merdeka pada saat belajar. Karena pada hakikatnya pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi ketika mengajar saya berusaha dekat dengan siswa agar mereka tidak merasa canggung dalam menyampaikan pendapat atau keinginannya. Saya juga akan menyisipkan beberapa games atau permainan agar anak merasa bahagia, karena salah satu kodrat anak adalah bermain. Pertanyaan refleksi yang ketiga yaitu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, menerapkan konsep merdeka belajar. Kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ketiga, membuat suasana kelas menyenangkan. 4. Pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Menuntun anak agar memiliki budi pekerti yang baik. Anak bisa belajar dengan siapa saja. Anak bisa bermain peran seperti menjadi hakim, polisi, jaksa, dan sebagainya. Anak presentasi. Pembelajaran bisa berpusat pada murid. Anak presentasi. Pembelajar sebelum belajar SPQ. Saat ulangan menggunakan puisi. Pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam. Misalnya, anak belajar tentang tarian daerah, menanam sayuran, beternak lele, intinya memanfaatkan potensi alam di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian, untuk menyesuaikan dengan kodrat zaman, anak bisa belajar sambil menggunakan komputer, belajar membuat konten YouTube, belajar membuat video. Terakhir yaitu menuntun
siswa agar memiliki budi pekerti yang baik dengan membiasakan anak untuk menghormati guru, membiasakan kegiatan religi seperti pengajian, sholat duha berjamaah, dan peringatan maulid. Kesimpulan saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu: pertama, bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Kedua, pendidikan harus bisa memerdekakan anak dan membuat anak merasa bahagia. Ketiga, anak memiliki karakteristik yang berbeda. Guru perlu menuntun mereka untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Keempat, pendidikan disesuaikan dengan konteks sosial budaya masing-masing. 5. Pendidikan membentuk anak memiliki budi pekerti yang baik. Demikianlah refleksi dan kesimpulan saya untuk tugas koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini dapat bermanfaat. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.